Halo teman-teman, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Arsyad Hanan dengan NIM J3A118165. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas dan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah perkembangan editing perfilman. Gimana? Teman-teman mulai tertarik dengan bahasan saya? Oke, kalau gitu kita mulai aja yuk videonya. Sejarah perkembangan editing perfilman bermula ketika ditemukannya alat bernama sinematograf oleh dua bersaudara, Louis dan Auguste, atau lebih sering disebut Lumière bersaudara. Penemuan penting Lumière bersaudara bermula ketika sang ayah, yaitu Antoine Lumière, mendorong mereka untuk membuat alat yang bisa mengambil dan memproyeksikan gambar yang bergerak. Ide sang ayah ini muncul setelah ia melihat contoh kinetoskop karya Thomas Alva Edison di Paris. Akhirnya ditemukanlah alat sinematograf yang bukan hanya berfungsi sebagai kamera, tapi juga printer dan proyektor. Alat ini kemudian dipatenkan di Paris tanggal 13 Februari tahun 1895. Setelah itu, Lumière bersaudara berkeliling dunia untuk mendemokan alat temuannya. Hingga pada akhir tahun atau tepatnya tanggal 28 Desember tahun 1895, di ruang bawah tanah Grand Café di Boulevard des Capucines, film berbayar pertama di dunia diputarkan oleh Lumière bersaudara menggunakan sinematograf milik mereka. Film tersebut diberi judul Workers Leaving the Lumière Factory. Berikut cuplikannya. Nah, yang kedua adalah Georges Méliès. Masih dari negara yang sama yaitu Perancis, Méliès merupakan seorang ilusionis dan penyuka trik sulap. Ia pun turut serta menyaksikan film Lumière bersaudara yang ditayangkan pada tahun 1895. Berawal dari film tersebut, kecenderungannya pada dunia film mulai muncul. Bahkan setelah menyaksikan film dari Lumière, Méliès memaksa Lumière untuk menjual alat sinematograf milik mereka, yang berakhir dengan penolakan. Akan tetapi ia tidak menyerah dan membeli alat perekam yang sama dari pihak lain yang menjualnya. Selanjutnya, ia memulai eksperimen dengan mendokumentasikan pentas Tetrahudin. Méliès kemudian menggabungkan seni sulap dengan perfilman yang menghasilkan film dengan nuansa ilusi. Tentunya ini pertama di dunia ya, teman-teman. Nah, kontribusi terbesar adalah ditemukannya dasar-dasar efek editing seperti the first double exposure, the first split screen, the first overlapping dissolve, fade in, fade out, and stop motion photograph. Film terbaik karya Méliès ini adalah film bisu Le Voyage dans le Lune tahun 1902, yang merupakan karyanya yang paling terkenal dan dianggap sebagai film fiksi sains pertama dan salah satu film sinema yang paling berpengaruh sepanjang zaman hingga saat ini. Berikut cuplikannya. Nah, ketiga yaitu Edwin Stanton Porter, atau yang kita mungkin sebut gampangnya Porter aja ya. Oke. Ia merupakan seorang pelopor film asal Amerika Serikat. Di saat pelopor film sebelumnya hanya dapat menghasilkan film berdurasi pendek dengan satu shoot saja tanpa interupsi, Porter memperkenalkan teknik visual continuity, atau kita bisa sebut gambar yang berkesinambungan. Dalam salah satu filmnya yang terkenal yaitu The Life of American Fireman,
Porter membuat 20 rangkaian shoot menjadi satu rangkaian cerita. Film ini sangat sederhana, yaitu seorang pemadam kebakaran membantu menyelamatkan seorang ibu dan anak yang terjebak di dalam sebuah gedung yang terbakar. Berikut cuplikan filmnya. Nah, kemudian yang keempat teman-teman, David Wark Griffith. Oke, kita sebut aja gampangnya Griffith ya. Oke, ia merupakan penerus dan penyempurna dari teknik editing yang diperkenalkan oleh Porter. Nah, tadi ya sebelumnya ya. Griffith mengembangkan metode parallel editing untuk menambah ketegangan adegan aksi dalam filmnya menjadi sebuah teori yang baru, yaitu penekanan dramatik atau dramatic emphasis. Nah, Griffith ini membuat variasi type shoot seperti long shoot, medium shoot, close up, cutaway, and tracking shoot sebagai materi untuk melakukan teknik editing paralel yang dianggap sebagai sebuah konstruksi dramatik atau dramatic emphasis. Nah, salah satu filmnya yang terkenal berjudul The Birth of Nation yang dirilis pada tahun 1915. Nah, berikut cuplikan filmnya. Nah, baik teman-teman ya. Sekarang kita beranjak ke tokoh terakhir dalam perkembangan dunia editing perfilman. Nah, siapa sih dia? Dia adalah seorang sinias Rusia yang bernama Vsevolod I. Pudovkin. Agak susah sih teman-teman ya, nyebut nama itu agak sedikit sulit memang. Tapi dia itu tokoh yang sangat fenomenal. Kenapa sih bisa fenomenal? Karena pada masanya, yaitu pada tahun sekitar 1920-an, perkembangan dunia editing itu sangat pesat-pesatnya. Dan dia ada salah satu orang yang menyumbang berbagai teknik editing yang hingga sekarang masih dipakai teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita cari tahu dia tuh siapa sih dan apa sih yang dia sumbang. Nah, kita bahas ya. Terinspirasi dari aliran seni konstruktivism, yaitu aliran yang mencoba mendudukkan bahwa apa yang akan dilihat dan dirasakan oleh audiens harusnya dapat dibangun, Pudovkin mencoba mengambil dasar dari aliran tersebut dan menerapkannya dalam perfilman. Nah, menurutnya, sebuah film seharusnya dapat melibatkan emosi penonton. Artinya, saat melihat film, penonton tidak berhenti hanya mendapatkan informasi belaka, namun juga aspek emosinya turut terbangun. Oleh karena itu, ia memperlihatkan bahwa adegan-adegan dalam film sesungguhnya dapat dibangun untuk memberi penekanan pada aspek dramatiknya, agar emosi penonton dapat benar-benar tercipta. Oleh karena itu, ia menamakan teknik editingnya dengan istilah konstruktivism atau constructive editing. Salah satu film yang terkenal berjudul Mother yang dirilis pada tahun 1926. Nah, ini sedikit cuplikan film Mother yang dirilis pada tahun 1926.